Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bagus Budi Setiawan, Brian Leona, Farhan Aidin, dan Wandrika Andriuda ingin mempresentasikan tentang analisis teks akademik dari 5 fakta unik bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Pendahuluan. Teks asal yang dianalisis berjudul 5 fakta unik bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Teks tersebut bersifat informatif dan ekspositori dengan tujuan menyampaikan fakta-fakta menarik mengenai kedudukan, penyebaran, dan perkembangan bahasa Indonesia. Metode analisis. Dalam analisis ini kami menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama, analisis struktur teks untuk melihat bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua, analisis kebahasan meliputi aspek leksikon, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ketiga, analisis wacana. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikan agar teks menjadi lebih ilmiah. Klasifikasi jenis teks dan struktur umum. Teks ini termasuk kategori eksposisi informatif atau esai non-fiksi populer, yang dimana secara struktur makro, teks ini terdiri atas pembukaan yang memberikan konteks sejarah, uraian fakta dalam 5 poin utama, dan penutup yang menegaskan pentingnya bahasa Indonesia. Struktur ini menunjukkan bahwa teks disusun secara logis dan sistematis. Analisis unsur kebahasan. Dalam aspek kebahasan ini, kami menemukan beberapa hal penting. Dari sisi leksikon, teks menggunakan banyak kata benda abstrak dan kata sifat informatif. Dari sisi morfologi, ditemukan proses afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk. Selain itu, terdapat pula kata serapan yang melalui proses adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Semua ini menunjukkan kekayaan dan fleksibilitas bahasa Indonesia. Kemudian secara sintaksis, teks ini menggunakan versi kalimat sederhana dan majemuk. Dari sisi semantik, makna yang disampaikan jelas dan mudah dipahami, meskipun beberapa klaim memerlukan sumber yang lebih kuat. Secara pragmatik, bahasa yang digunakan bersifat komunikatif, informatif, dan semi-formal, sehingga bahasan ini menarik bagi membaca umum. Baik, selanjutnya adalah analisis per poin fakta dengan contoh dan juga pendalaman. Nah, berikut ini adalah setiap fakta yang disebutkan dalam teks dianalisis lebih mendalam beserta contoh, implikasi, dan juga saran pengayaan argumen. Kita mulai dari nomor 1. Fakta nomor 1 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia banyak dipelajari di dunia. Dan dalam teks itu diklaim bahwa ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang mempelajari bahasa Indonesia dalam kurung Juli 2021. Nah, ketika kita analisis lebih dalam, sebenarnya ini memerlukan penjelasan metodologi pengumpulan data dan juga konteks. Apakah itu formal, universitas, atau khusus umum. Contohnya, ketika ini diambil dari pengumpulan data ini diambil dari universitas, bisa disebutkan universitasnya. Misalnya, University of Melbourne atau sebagainya. Nah, lalu kita lanjut ke fakta nomor 2. Fakta nomor 2 menyebutkan bahwa analisis bahasa Indonesia sebagai bahasa pengajaran di Vietnam. Nah, sebenarnya klaim ini memerlukan klarifikasi definisi. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa pengajaran, bukan bahasa negara. Jadi, sarannya di sini gunakan istilah bahasa pengajaran resmi supaya secara definisi itu lebih akurat. Seperti itu. Lalu lanjut ke fakta nomor 3. Fakta nomor 3 adalah bahasa Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Nah, kriteria terbesar ini perlu diperjelas. Apakah itu berdasarkan jumlah penutur lebih dari 270 juta atau bahasa Indonesia memang mendominasi kawasan. Contoh perbandingannya, penutur bahasa Melayu itu kurang lebih 30 juta. Lalu bahasa Thailand itu kurang lebih 60 juta. Nah, lalu sarannya adalah sertakan sumber data sensus atau UNESCO. Oke, lanjut ke fakta nomor 4. Fakta nomor 4 menyebutkan menyerap banyak istilah asing. memang benar
Di dalam teks itu menyebutkan bahwa Indonesia menyerap banyak istilah asing. Contohnya dari Arab itu iman, zakat, Sanskerta, bahasa, pustaka, dan Portugis itu meja ataupun garpu. Nah, sarannya di sini bisa ditampilkan tabel kata serapan berdasarkan periodis sejarah. Seperti itu. Lalu fakta nomor 5. Fakta nomor 5 menyebutkan bahwa pernah diputar di luar angkasa. Sebenarnya pernyataan ini tuh menarik, namun perlu verifikasi sumber NASA atau Voyager Golden Record. Contohnya, pasal perkenalan, selamat tinggal, dan sampai jumpa. Dalam bahasa Indonesia termasuk dalam 55 bahasa di rekaman tersebut. Nah, saran, sertakan rujukan primer NASA untuk memperkuat validitas. Lalu lanjut ke poin 6, yaitu evaluasi kekuatan dan kelemahan. Pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai kekuatannya. Ini yang pertama. Dari segi kekuatan kita bisa lihat untuk kredibilitas awal, penggunaan angka dan rujukan lembaga. Walaupun rujukan lembaganya itu masih umum, tapi memberi kesan kredibel seperti itu. Lalu nomor 2, ya, topiknya itu relevan. Yang pertama tadi menyentuh isu kebangsaan dan respon internasional terhadap bahasa Indonesia. Itu relevan dengan audiens luas maksud saya. Lalu nomor 3, gaya ringkas dan juga inovatif. Ini sangat sesuai untuk pembaca umum ataupun pembaca non spesialis. Nah, di balik semua kekuatannya ada juga kelemahan yang sebenarnya ini bisa diperbaiki seperti itu. Yang pertama, kurangnya sumber primer. Nah, seperti yang tadi disebutkan, beberapa klaim itu lebih cocok bila disertai sumber primer, contohnya dokumen resmi ataupun jurnal. Lalu yang kedua adalah belum ada analisis teoritis mendalam. Nah, tidak ada tinjauan literatur atau penghubung temuan dengan teori linguistik. Misalnya teori kontak bahasa, model diskusi leksikal. Lalu nomor 3 ada juga ambiguitas istilah. Seperti tadi yang sudah saya bahas tentang bahasa terbesar ataupun bahasa resmi kedua. Seperti itu. Itu memerlukan definisi operasional. Yang nomor 4 yaitu konsistensi gaya akademik. Teks masih bercampur gaya populer dan juga akademik. Nah, ini sebenarnya perlu penyesuaian bila ditunjukkan untuk publikasi akademik. Seperti itu. Terima kasih. Rekomendasi perbaikan teks atau redaksional dan akademik, yaitu ada 4. Yang 1, sertakan rujukan primer untuk setiap klaim faktualnya. Yang kedua, yaitu menentukan definisi operasional pada istilah yang rentan multitafsir. Yang ketiga, yaitu memperkaya analisis linguistik atau bisa menambahkan subbab tentang proses penyerapan leksikal, perubahan morfologi, dan pengaruh serapan terhadap tata bahasanya. Yang keempat, yaitu tambahkan data kuantitatif, baik itu grafik maupun tabel, jika memungkinkan. Nilai keilmuan dan kebangsaan. Nilai keilmuan yaitu menyediakan pengetahuan faktual dan empiris mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, memperkenalkan konsep linguistik, penyerapan leksikal, dan penyebaran bahasanya. Yang kedua, nilai kebangsaan itu mengunggah rasa bangga terhadap bahasa kita, yaitu bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Dan yang kedua, memperkuat jati diri bangsa dan peran bahasa Indonesia dalam diplomasi budayanya. Kesimpulannya yaitu teks 5 fakta unik bahasa Indonesia yang jarang diketahui ini merupakan teks eksposisi informatif yang menyajikan berbagai fakta menarik, baik itu mengenai bahasa Indonesianya ataupun secara umum teks menggunakan bahasa baku yang informatif dan mudah dipahami. Namun perlu adanya peningkatan dari sisi validitas ilmiah dan analisis linguistiknya itu sendiri. Baik, mungkin sekian presentasi dari kita. Terima kasih telah menonton video ini.